Saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak untuk merenungkan tentang seorang santo, yaitu Fransiskus dari Assisi yang cinta pada lingkungan. Mari bersama merenungkan bersama saya Romo Andreas Basuki Wakiman atau Romo Abbas. Orang kudus pelindung ekologi. Sejak abad yang lalu, Fransiskus barangkali lebih dikenal dalam hal cinta kepada alam ciptaan daripada unsur unggul lainnya dalam kehidupannya. Pada tanggal 29 November 1979, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai orang kudus pelindung ekologi. Banyak sekali patung dan jendela kaca di gereja-gereja menunjukkan orang kudus ini bersama burung atau serigala. Ada banyak cerita tentang Fransiskus Assisi dari perjumpaan-perjumpaan dengan macam-macam makhluk ciptaan. Dengan binatang seperti burung-burung, ikan, atau serangga. Ia melangkah di atas batu-batu dengan penuh hormat. Dia merasa gembira bila mendengar suara air yang mengalir atau angin yang bertiup. Fransiskus memang memiliki suatu kecintaan yang istimewa kepada makhluk-makhluk hidup yang kehadirannya dirasakan olehnya sebagai suatu yang indah. Di atas segalanya, ketika Fransiskus berpaling kepada Allah tanpa mengenakan topeng, dari dirinya diliputi ketakjuban akan misteri inkarnasi. Maka alam ciptaan menjadi kudus baginya. Segala hal yang diciptakan oleh Allah juga telah disentuh oleh kehadiran Sabda yang menjadi daging. Lihat Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Dengan demikian, Fransiskus tidak hanya seorang pencipta alam dan seorang penyair yang menyaksikan keindahan dari semua hal yang ada di sekeliling dirinya. Secara lebih mendalam, dia sebenarnya terpesona dengan kehadiran Allah dalam tatanan ciptaannya. Orang kudus ini memang mengawali suatu cara baru bagi umat Kristiani untuk memahami dunia ciptaan. Rasa takjub orang kudus ini terhadap alam ciptaan dapat kita baca dalam riwayat hidupnya. Namun sekarang saya mengajak para pembaca, para pendengar untuk membaca dan merenungkan apa yang ditulis dalam riwayat hidupnya yang disusun oleh Santo Bonaventura. Ia bersorak-sorai atas segala perbuatan tangan Tuhan, dan lewat pemandangan-pemandangan yang menyenangkan itu, hatinya bangkit kepada dasar dan sebab yang menghidupkan itu. Dalam hal-hal yang indah, dilihatnya yang maha indah. Ia mengikuti sang kekasih di mana-mana lewat jejak-jejak yang ditinggalkannya pada benda-benda. Dari semua dibuatnya bagi dirinya tangga yang dapat dinaiki untuk sampai kepada Dia, Allah maksudnya, yang sepenuhnya untuk menarik itu. Segala perasaan bakti yang hingga itu dalam bentuk terkenal, dengan perasaan bakti yang hingga ini belum terkenal, ia mengenyam sumber segala kebaikan dalam tiap-tiap makhluk, bagaikan dalam aliran-aliran. Dan seakan-akan ia mengenali lagu surgawi dalam perpaduan daya-daya
serta tingkah-tingkah laku yang dicurahkan Tuhan kepada mereka. Maka seperti Nabi Daud, ia menganjurkan kepada makhluk-makhluk itu dengan ramah tamah untuk memuji Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Ketika Fransiskus mendeklarasikan bahwa Bapaknya adalah Bapa kami yang ada di surga, selagi dia melepaskan pakaiannya di hadapan Uskup Assisi, tentu ia tidak menyadari segala implikasi dan deklarasinya itu. Allah adalah Bapa dari semua umat manusia dan tentunya juga dari semua hal yang ada. Maka semua makhluk ciptaan Allah juga mempunyai hubungan satu sama lain sebagai saudara, karena mempunyai satu Bapa yang sama. Jadi Fransiskus sampai kepada pemahaman bahwa keluarga Allah termasuk juga burung, semut, batu, dan lain sebagainya. Seperti juga semua manusia, apakah kaya, miskin, perempuan, laki-laki, berwarna kulit putih, kuning, sawo matang atau hitam, dan lain sebagainya. Bagaimana tepatnya Fransiskus sampai kepada wawasan seperti ini tidak secara terinci dijelaskan dalam dokumen-dokumen yang ada. Benih-benih dari pandangan tentang alam semesta memang dapat kita temukan dalam bab-bab awal Kejadian, kitab Kejadian. Dan Fransiskus sangat akrab dengan kitab suci dan dapat dikatakan merupakan salah satu penafsir kitab suci yang cemerlang. Jadi kiranya ada peranan kitab suci juga dalam hal ini. Ketika Fransiskus berjalan melalui hutan atau mendengarkan siulan seekor burung, hal tersebut bukanlah sekedar perjumpaan antara dirinya dengan makhluk lain, melainkan hal ini adalah suatu perjumpaan yang senantiasa dimediasi oleh apa yang Fransiskus pahami tentang Allah dan alam ciptaan, seperti dibaca dan direnungkan dari kitab suci. Fransiskus bukanlah secara khusus meminati burung-burung dan lain sebagainya, melainkan karena semua itu merepresentasikan kualitas-kualitas moral, ajaran-ajaran moral, dan semua itu juga menolong membawa Fransiskus kepada suatu pemahaman yang lebih besar akan Bapa surgawi, khususnya meminati perilaku hewan atau benda-benda tak bernyawa dari hewan atau benda-benda itu. Sebaliknya ia menemukan dalam alam ciptaan berbagai jawaban dan petunjuk berkaitan dengan kodrat Sang Pencipta dan suatu pemahaman tentang hukum-hukumnya. Luka-luka hidup yang disebabkan oleh ulah manusia. Fransiskus memiliki pemahaman mendalam tentang kehadiran ilahi dalam alam ciptaan. Kebanyakan dari umat manusia zaman modern telah kehilangan kepekaan akan kehadiran ilahi tersebut, dan kecenderungan mereka adalah merusak lingkungan hidup. Industrialisasi merupakan suatu keharusan untuk pembangunan ekonomi sebuah negara, namun proses itu harus disertai dengan sikap perilaku yang tidak merugikan alam ciptaan. Laba tidaklah boleh menjadi motif satu-satunya untuk berbisnis, karena perusahaan dan para pemiliknya tidaklah hidup sendiri di atas muka bumi. Usaha manusia di mana saja harus berjuang melawan bencana alam dalam berbagai bentuknya, juga wabah, penyakit, dan lain-lain.
perjuangan tersebut tidak boleh membuat manusia menjadi penindas alam. Dengan bantuan teknologi yang cocok dan memadai, manusia dapat memanfaatkan alam lingkungan hidup tanpa harus merusak dan menghancurkannya. Manusia harus sadar bahwa mereka tinggal tidak sendiri di atas muka bumi. Lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang dan gajah Sumatera sekarang ini. Misalnya dramanya masih berlangsung dan sedang ditayangkan di berbagai stasiun televisi internasional. Luka-luka atas alam ciptaan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia telah menggiring dunia pada krisis ekologi yang semakin mendalam dan semakin meluas. Krisis ekologi tidak main-main ini teristimewa sejak perubahan kedua abad 20 telah membuat komunitas-komunitas iman, gereja-gereja menjadi bersikap kritis terhadap tradisi dan praktek teologi selama ini. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri bagaimana pandangan dunia dari gereja berkontribusi terhadap krisis yang semakin mendalam berkaitan dengan ekosistem. Dalam artian itu, krisis ekologi yang dihadapi dunia berarti juga krisis di bidang teologi bagi kita. Patut kita ketahui bahwa dokumen Konsili Vatikan II yang berjudul Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes tentang gereja dan dunia dewasa ini juga luput membahas dan memberi pengarahan pastoral tentang masalah lingkungan hidup. Sebagai gereja, kita harus bergumul dengan realitas yang meyakinkan bahwa teologi kita dan penyembahan kita dan pelayanan kita tidak hanya gagal untuk mempertahankan alam ciptaan, namun telah berkontribusi terhadap eksploitasi dan penghancuran. Sekarang, petunjuk-petunjuk apa saja yang kita miliki dari kehidupan Fransiskus dari Asisi ini berkaitan dengan relasi yang benar antara manusia dan selebihnya dari ciptaan Allah? Jawaban Fransiskus adalah persaudaraan dengan segenap alam ciptaan. Cukuplah bagi kita untuk membaca Gita Sang Surya yang disusun dan dihayati olehnya secara penuh, total sepanjang hidupnya. Dalam kidungnya itu, Fransiskus bahkan menyebutkan kematian sebagai saudarinya. Kita cukupkan di sini dulu dan kita akan menyambung nanti khusus membahas tentang Gita Sang Surya. Tuhan memberkati kita. Amin.